yang seperti apa? Pak Abdul Aziz yang kemarin juga WA saya yang seperti apa? Saya pengen lihat ya. Jadi mohon untuk dinyalakan kameranya sebentar ya, setidaknya meskipun tidak bisa bertatap muka secara langsung ya, tapi harapannya meskipun dengan virtual saya tahu wajahnya, nggih. Oke ya, jadi saya pengen lihat satu persatu. Dimulai dari Bu Hamriani coba. Bu Hamriani. Mana ya Bu Hamriani? Oke. Halo Bu Hamriani. Iya, Bu. Oke. Ini di tempat Anda jam berapa? Setengah 5, Bu. Oh, Setengah udah 5 setengah sore. 5 ya. Iya. Oke. Ini yang Papua atau mana ini? Bu Maluku, Hamriani? Bu. Maluku. Oh, Kepulauan Maluku. Karo, Maluku. Iya, iya. Iya, Bu. Oke, di Kepulauan Maluku. Ya, setengah 5 ya, Bu ya. Iya, Bu. Oke. Ngajar kelas berapa Bu Riani? Kelas 6, Bu. Kelas 6 ya. Ya, jadi Iya, belum Bu. kurikulum merdeka ya. Iya, Bu. Oh, atau Belum. bahkan belum semua ya kayaknya ya. Iya. Iya, Kemarin Bu. Belum. Bu Yang tadi malam Riani. belum. Yang besoknya belum. Oke, nggak Satu apa-apa. sekolah belum. Pelan-pelan Iya, aja Bu. ya. Mm-mm. Iya, Bu. Oke. Terima kasih Bu Riani dari Iya, Bu. Maluku. Makasih kembali, Bu. Oke, saya mau menyapa lagi Bu Umi Latifah. Mana? Oke, Bu Umi. Ye. Bu Umi, gimana kabarnya, sehat ya? Suaranya belum ada Bu Umi. Diklik. Belum. Ya Bu. Oke. Ya Bu. Bu Umi dari Alhamdulillah mana sehat. ini? Dari Klaten Bu. Oh, Klaten. Loh, Iya. orang tua mertua saya Klaten loh, Bu. Oh Klatennya mana Ibu? Teruco. Oh Teruco. Saya Jatinam Bu. Oh, Jatinam. Berarti tetanggaan dengan Bu Ani dong. Bu Ani siapa nggih? Dosen Bu Ani Hidayati, jenengan ya diajar IPS PKN. Tidak itu Bu. Tidak. Oh, nggak ngajar di kelas nih, beliau. Boten. Yang IPS PKN siapa yang ngampu kemarin Pak? PS kemarin Bapak Wahyudi Bu, kalau tidak salah. Oh, Pak Wahyudi. Kalau yang PKN? Bu Yulaika. Oh, Bu Zule. Berarti nggak diajar Bu Ani nggih. Bu Boten. Ani itu Jatinam Bu. Beliau Oh, nggih. lagi dari Klaten sampai ke Semarang itu. Oh iya. Kadang naik bis, kadang naik trek. Nggih. Menawi wonten Jatinam pinarak Bu. Otak apem. Oh, gitu. Oh, gitu. Insya Allah. Semoga ada kesempatan. Nggih. Nggih, terima kasih Bumi dari Klaten. Nggih Bu. Oke, saya mau menyapa lagi Bu Tati. Iya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tati, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Nggih. Bu Tati dari mana? Dari Morowali Utara, Sulawesi Tengah Bu. Sulawesi Moro. Tengah, Masya Allah. Ya. Nggih. Jam berapa Bu kalau di Sulawesi Bu? Ya. Jam berapa sekarang? Oh jam 3:41. Oh, jam 3, selisih 1 jam ya. Ya. Oke, ngajar kelas berapa Bu Tati? Sudah 5 tahun kelas 1 Bu. Oh, di kelas 1. Sabar banget jenengan ya ngajar di kelas 1. Dibutuhkan guru-guru yang seperti jenengan, penyabar. Ya, saya itu anak saya ya ada yang kecil usia segitu, Masya Allah, kudu telaten banget ya Bu ya. Hebat banget, luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, beliau yang luar biasa kesabarannya. Oke, terima kasih Bu Tati. Iya Bu. Oke, lanjut saya menyapa Bu Haini ya. Bu Haini ya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik.
Dari mana asalnya? Dari Lombok Barat, NTB. NTB. NTB selisih 1 jam dengan kita ya? Ya, Selisih 1 jam ya? Berarti jam 3 ya? jam ya. Hmm. Ini masih di sekolah Bu jam 3 Bu? Ya, masuk siang. Oh, masuk siang. Kalau masuk siang jam berapa Bu? Masuk kelasnya jam 1. Oh, jam 1. Oke, oke. Ya, terima kasih Bu Hainia. Nah, Ya, lanjut Bu Viviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Viviani, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga apa kabar? Alhamdulillah, doanya sehat selalu. Ya, Ye. Bu. Ibu dari mana? Saya asal NTT sih, Bu. Dari Flores NTT. ND. Cuma saya berhijrah ke sini, ke Papua. Oh, berhijrah ke Tepatnya di Kabupaten Papua. Kerong, Bu. Oh, jauh ya Bu ya. Selisih 2 jam ya dengan kami ya. Masya Allah. Ya, Bu. Kok sampai hijrah ke sana ngapa toh Bu? Ikut suami. Enggak, Bu. Suami sekarang sudah di ND, kemarin di Aceh sih, Bu. Jadi sekarang sudah di ND. LDR sih, Bu. Curhat jadi. Oh, Masya Allah, LDR. Ketemunya Iya, Bu. berapa bulan sekali, Bu? Bukan bulan sih, Bu, tepatnya tahun kayaknya. Masya Allah. 1 Iya, tahun Bu. sekali. Masya Allah. Iya. Ya. Semoga sehat semuanya ya, Bu ya. Amin. Ibu juga sehat, teman-teman yang lain juga sehat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya ngajar di Kelas kelas berapa 6, Bu. ya nih? Kelas 6, Bu. Tahun ini kelas 6. 6. Oke, dari Papua. Ya. Terima kasih Bu Viviani ya. Terima kasih kembali, Bu. Mm-mm. Selanjutnya Bu Hamriani. Sudah ning Bu Rubiatini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, Ibu Ruby, izin Bu, Ibu Ruby ini kita satu sekolah, teman sekolah, Bu. Satu madrasah. Oh, dari Papua juga. Ya, betul Bu. Satu madrasah, Bu. Oke, Bu Rubiati ini dari Papua ya, sama-sama ya. Oke, terima kasih Bu Rubiati ini dari Papua ya. Sama Ibu. Oke, lanjut yang belum saya. Yang belum saya panggil siapa ya? Pak Basuki ini belum nih. Pak Basuki. Ya, Ibu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Dari mana jenengan? Dari Maluku, Pulau Seram. Oh, Maluku. Berarti sama dengan Bu Hamriani ya? Iya. Maluku ya. Ya, Ibu. Selisihnya juga 2 jam ini. Kenapa, Mas? Selisih waktu 2 jam ya? Sama, Ibu. Oke, sama ya. Ajar kelas berapa Pak Basuki? Kelas 5, Ibu. Oh, kelas 5. Oke, terima kasih Pak. Baik, Ibu. Sama. Selanjutnya Pak Halawi. Pak Halawi. Belum. Pak Abdul Aziz. Assalamualaikum Bu. Oke, waalaikumsalam. Oke, ini ya Pak Abdul Aziz ya. Ya. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Posisi di mana ini? Di Di rumah. Banda Neira, iya di rumah Bu. Di rumah. Mana daerah mana itu? Papua? Banda Neira, Atau Maluku mana? Tengah Bu. Oh, Maluku. Maluku Tengah. Oke. Pak Abdul Aziz ngajar kelas berapa? Tahun ini di kelas 5 Bu. Kelas.
Oke, terima kasih Pak Abdul Aziz. Sama-sama Bu. Terima kasih Pak Abdul Aziz ya. Selanjutnya apakah sudah tak panggil semua? Pak Halawi belum bisa ya? Yang belum siapa sih? Pak Basukis. Tadi sudah belum Pak Basuki? Sudah. Bu Nur, ini Pak atau Bu ini? Nur Muhayan. Bu, Ibu Nur Muhayan, Bu. Oh, mana Bu Nur Muhayan? Oh, ini. Ye, silahkan Bu. Oke. Dari mana Bu asalnya? Asalnya Rote Bu, tapi ngajar di Min Kupang. Kupang, Palu ya? Nusa Tenggara. NTT, Bu. Oke. NTT. NTT, Bu, Kupang. Oh, NTT. Iya, Nusa Tenggara Timur. Ketahuan kalau nggak dosen IPS nggak hafal. Nggak hafal daerah-daerah ya. Oke, terima kasih Bu Nur Muhayan. Selanjutnya siapa ya yang belum ya? Bu Ibu Ketua. Komtingnya mana ini Bu Erni ini Bu Erni. Bu Erni. Bu Ermi. Cepet. Iya. Sepertinya Bu Erma. Erma Ada di atas. dalam Ada perjalanan. kegiatan ya. Iya, Bu. Ibu Erma ada Ya, nggak kegiatan, apa-apa. Bu. Ya udah. Sementara untuk perkenalannya saya sebutkan ya Bapak Ibu ya, perkenalan singkatnya. Semoga dengan kita awali dulu dengan perkenalan ini tambah ikatan silaturahim persaudaraannya, ya. Dipaksa. Oke, Bapak Ibu, gimana untuk tugas KB2 hari ini? Ada kesulitan? Gitu Kak, hadapnya ke sini Kak, ditarik dulu hadapnya yang ke sini Kak. Sebentar Bu. Gimana Bapak Ibu, ada kesulitan tidak? Jangan. No, Saya no. tampilkan dulu Nomor ya? anunya ya. Modul. Ya, LK-nya ini ya Bapak Ibu ya. LK 2.A. Jadi ini Bapak Ibu diminta untuk mengambil salah satu mata pelajaran. Kemudian untuk menguraikan rasionalitasnya seperti apa menggunakan bahasa panjenengan masing-masing. Lah apa itu rasionalitas? Anda harus lihat ininya dulu toh, modulnya dulu. Tadi saya minta untuk mulai membaca di niki halaman 25 dan seterusnya. Nah, rasionalitas itu yang seperti apa? Kita lihat di karakteristiknya. Mana ya? Sudah ketemu belum, Bu? Ya, apa yang dimaksud dengan rasionalitas? Nah, ini. Jadi, itu termasuk komponen dalam capaian pembelajaran, ya. Capaian pembelajaran itu kan panjang kali lebar ya. Nah, tapi intinya sebuah mata pelajaran itu harus mempunyai keterkaitan ya antara mapel dengan salah satu profil Pancasila. Kemudian juga berkaitan dengan alasan mengapa siswa kok harus mempelajari mapel tersebut. Jadi itu namanya rasionalitas. Nah, silahkan Anda jabarkan. Kenapa sih siswa kok harus belajar matematika? Kenapa sih siswa MI harus belajar IPAS? Harus belajar PKN, IPS, Bahasa Indonesia. Kenapa? Nah, itu Anda uraikan ya, berkaitan dengan alasan perlunya mempelajari mapel tersebut. Kemudian Anda coba
Kaitkan mapel tersebut dengan salah satu atau lebih dari profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya. Jadi silahkan Anda pilih salah satu atau Anda hubungkan lebih dari satu juga boleh. Nah, itu Anda uraikan dengan bahasa Anda sendiri. Gitu ya. Kemudian untuk tujuan mata pelajaran ya. Nih, tujuan mata pelajaran apa? Ini titik-titik Anda tambahkan sendiri. Tujuan itu apa? Jadi kemampuan yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Jadi Anda lihat, cermati, pahami CP-nya, kemudian tujuannya untuk apa? Akan Anda jabarkan. Jadi yang sudah ada di CP itu Anda gunakan dengan bahasa Anda sendiri. Diolah lagi. Jadi mungkin siswa mampu memahami struktur tubuh tumbuhan. Terus kemudian siswa mampu mengetahui fungsi-fungsi struktur tubuh tumbuhan. Nah, jadi Anda jabarkan dengan bahasa Anda sendiri. Kemudian karakteristik. Nah, berarti betul ya karakteristik ya di sini ya. Karakteristiknya apa? Deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran dan elemen-elemen atau domain mata pelajaran serta deskripsinya. Jadi Anda deskripsinya, karakteristiknya apa? Ciri khusus ya. Namun di sini cuma diminta malah deskripsi secara umumnya ya terkait karakteristik dari mata pelajaran tertentu. Nah, kemarin kita sepakati Anda boleh memilih salah satu. Anda mau IPAS atau pengen matematika, silahkan dipilih salah satu. Kemudian capaian dalam setiap fase secara keseluruhan. Artinya apa? Ya, yang ini, yang nomor 4. Artinya adalah kompetensi pelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase dibuat dalam bentuk pernyataan yang disajikan dalam paragraf itu. Nah, berarti Anda tinggal yang sudah ada itu ya, Anda tuliskan kembali ya di kolom tersebut. Terus capaian pembelajaran di setiap fase menurut elemen ada dibuat dalam bentuk matriks. Pada setiap elemen dipetakan menurut perkembangan peserta didik. Jadi setiap fase kan ada elemen-elemennya. Nah, Anda uraikan ya. Jadi tadi ada yang sempat tanya, Bu, itu elemennya ditulis semua atau salah satu saja? Untuk yang LK2, LK2 titik E2A, E2B pilih salah satu saja ya. Tapi untuk ini ya Anda lihat, kemudian Anda jabarkan berdasarkan semua fase yang ada dalam. Jadi ini ya Bu ya panduan di LK2. Tanya kakak. Tanya kakak. Jadi yang 2A itu pakainya ini ya Bu ya. Pakainya komponen capaian pembelajaran ini. Dari modul ini sudah ada penjelasannya. Anda tinggal menguraikan maksud dari capaian pembelajaran yang Anda pilih, gitu. Ya, jadi tidak semua Anda tuliskan, semuanya Anda pilih salah satu mapel. Mapel IPA boleh, matematika boleh, dan seterusnya. Oke. Nah, perlu kita sampaikan juga Bapak Ibu, terutama bagi Anda-Anda yang belum mengenal istilah fase-fase di dalam kurikulum Merdeka nggih. Jadi ini untuk fase A itu kelas 1 dan 2 ya. Baik SD pakai SDMI, SDLB maupun paket A itu masuknya fase A. Kemudian kalau yang kelas 3 4 itu masuknya fase B, yang fase C itu kelas 5 6, fase D 7 8 9 dan seterusnya. Nah, jadi untuk MI itu fokus di fase A, B dan C. Gitu ya. Ya, dari situ nanti kita akan melihat bobot atau
kedalaman dari suatu materi dilihat dari usia siswa ya. Jadi umpamanya kelas A itu usia 7 sampai 8 tahun, otomatis kedalaman materinya harus berbeda dengan fase C anak kelas 5 dan kelas 6 yang notabene mungkin usianya antara 11 12 tahun ya. 11 sampai 12 tahun. Jadi kedalamannya harus berbeda. Ya, jadi ini yang belum pernah mendapatkan kredit Anda fase-fase itu apa, atau mungkin bertanya-tanya ya. Nah, jadi intinya itu dikelompokkan, siswa dikelompokkan berdasarkan usianya masing-masing. Oke, selanjutnya yang ini, yang LK2B ya. Untuk LK2B, nah ini makanya tadi saya sampaikan dulu fasenya. Karena di sini di kolom 2B itu ada nama fase. Fasenya fase isi apa? Kan ngoten lah, disesuaikan. Kalau Anda mau mengambil kelas 1 berarti fase A. Ya, kalau Anda mau mengambil kelas 4 berarti Anda fase B. Ngoten nggih? Ditulis fasenya fase A atau B atau C, kemudian elemennya apa? Elemennya disesuaikan dengan mata pelajarannya. Baik, kita lihat ya. Kalau ini yang apa ini? Matematika nggih? Ini matematika, ternyata elemennya itu ini ya. Kelas fase A matematika, berarti kelas 1 dan 2. Nah, ternyata elemennya matematika itu bilangan, aljabar, pengukuran, dan geometri. Oh, masih ada lagi analisis dan apa nih tadi? Peluang. Jadi ada 4 elemen di dalam matematika. Ada itu yang A. 4 atau 5, Bu? Maaf. Ada 1. Oh iya, 5. Oke, terima kasih koreksiannya. Jadi ada 5. Nah, di situ ada silahkan dituliskan semua di LK tersebut. Jadi memang matematika gitu ya, berarti elemennya Anda tuliskan. Anda tuliskan elemennya. Terus capaian pembelajarannya seperti apa? Ya kita tinggal lihat saja di situnya, nggih. Mana tadi? Oh iya, maaf. Mana ya? Oh, malah tertutup, Ibu. Maaf, sebentar. Nih ya, jadi capaian elemennya ditulis, kemudian capaian pembelajarannya juga demikian. Di modul ini sudah ada contohnya, Bapak Ibu. Kita lihat contohnya seperti apa. Kita lihat nih. Kita cari. Ada contohnya untuk bisa mengisi LK2B. Mana ya? Yang matematika tadi sebenarnya saya membaca. Nah, ini ya. Jadi ini yang akidah akhlak. Tadi saya kan lihatnya matematika, kita langsung lihat lah ini. Jadi ini fase A. Matematika kan tadi ada 5 elemen, nggih, Bu? Bu, ada 5 elemen. Lah iya, ada 5 elemen di matematika. Nah, di modul ini diberikan contoh 1 elemen. Elemennya adalah tentang geometri. Nah, di situ capaian pembelajarannya geometri apa? Tulis ulang aja di sini, ya. Jadi yang sudah ada tentang geometri apa? Tinggal di copy pastekan di sini. Tapi ini lebih dipersingkat lagi, ya. Kalau di elemen kan di capaian pembelajaran yang asli kan dijelaskan nih, yang bangun datar apa saja, yang bangun ruang apa saja, kan ngoten.
Tapi ketika dituliskan di sini lebih singkat. Dituliskan aja di copy paste tekan di sini. Nah, terus Anda di sini, nah di keluasan sama kedalaman, ya. Bedanya apa sih keluasan dan kedalaman, Bapak Ibu, ada yang tahu? Siapa yang tahu? Jadi kalau Anda membaca modul, kalau yang kedalaman itu cenderungnya yang dimensi kognitif belum. Jadi C1, C2, C3, C4, C5 sampai C6 ya, itu masuknya yang kedalaman. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini yang kedalaman itu ya, yang dimaksud kedalaman di sini adalah dimensi kognitifnya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di tabel ini, berarti kedalaman ini masuknya memahami, berarti adalah C2. Ya. C2-nya adalah memahami. Ini ya. Jadi kedalaman itu bisa memahami, seringnya memahami. Ya. Terus yang keluasaan itu masuknya adalah pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ada nggak Bu di modul Bu? Ada tidak? Dimensi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dijelaskan tidak di sini di modul? Halo? Suara saya terdengar tidak? Terdengar, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke. Nggak ada? Terdengar, Bu. Tidak ada ya? Oke, berarti tidak ada ini di modul Anda. Ya, jadi itu buat catatan ya Bapak Ibu ya. Bedanya apa sih antara nopon itu namanya kedalaman dan keluasan. Kalau kedalaman itu merujuk pada taksonomi Bloom ya, ini di di sini di modul jenengan. Cenderungnya untuk yang kedalaman pakainya yang memahami, pakainya yang C2 ya. Terus kemudian yang keluasan itu masuknya pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, prosedural, dan metakognitif. Masuk nggak ada ya di sini ya? Ininya ada Bu, cuman tidak dijelaskan. Konseptual itu apa, prosedural itu apa? Sudah, ada Bu. Tidak dijelaskan di sini Bu. Di mana? Nggak dijelaskan itu apa itu konseptual, apa itu prosedural, nggak dijelaskan. Nggak dijelaskan, di sini nggak ada. Iya Bu. Oh, nggak ada. Oke. Kalau nggak, ya, ini ya. Ini kan keluasan dan kedalaman. Nah, ini. Ya, ini loh, Bu. Nah, toh ini aja kata-kata. Oh, tapi nggak dijelaskan detailnya ya. Nih, jadi kalau keluasan materi menggambarkan seberapa banyak materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Kedalaman materi menyangkut rincian konsep pusat terkandung di dalamnya harus dipelajari besar diri, dengan kata lain, keluasan menunjukkan coklat materi terdiri dari faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Oke, kita lihat ya, apa sih arti dari faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Saya coba carikan dulu ya. Saya carikan dulu jurnal. Assalamualaikum, mohon maaf. Jadi, iya, waalaikumsalam Ibu. Mohon izin mau jemput anak sebentar ya Bu ya. Oh, nggih. Matur suwun Ibu. Sama-sama.
Jadi yang dinamakan namanya aja faktual ya. Faktual itu berarti biasanya menyangkut kok nggak nampak ya. Nah, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Jadi yang dinamakan faktual apa? Kita coba cari faktual. Faktual itu biasanya berupa pengertian, Bu. Ya. Pengertian, definisi, ngoten. Jadi umpamanya definisi tentang metode pembelajaran. Metode diskusi adalah metode apa niku namanya? Metode eksperimen adalah gitu. Jadi definisi singkat itu namanya faktual. Mana ya, kita lihat faktual. Mana ya? Nah, ini. Nah, ini. Pengetahuan faktual mencakup pengetahuan tentang terminologi, yaitu pengertian atau definisi. Jadi ini Bapak Ibu menyangkut pengertian dan definisi ya. Ya, ini nggih. Jadi tentang definisi tadi kalau saya contohkan pengertian dari metode eksperimen adalah, metode diskusi adalah, ngoten-ngoten. Jadi pengertian. Ya. Terus kalau kita lihat yang konseptual seperti apa? Kita lihat ya untuk konseptual butuh anak udah maju minum bentuk pengetahuan yang Allahumma barik lana. Bentuk minum air siap-siap. Pengetahuan yang lebih kompleks dan organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya ada sahabat. Ya, waris kawasi Allah syukur untuk kemudian benar. Guys. Nah, jadi bentuk-bentuk pengetahuan yang lebih kompleks, Bu. Artinya apa? Gitu ya. Bisa membedakan. Jadi kalau tadi yang namanya faktual itu hanya bisa mendefinisikan saja, tapi kalau yang konseptual itu lebih dari itu, Bu. Ya, artinya apa? Bisa membedakan. Bisa memilih. Jadi umpamanya kalau metode ceramah itu yang seperti ini, gurunya yang nerangin terus, siswanya yang nyatet mendengarkan. Tapi kalau yang eksperimen itu yang menggunakan alat bahan, siswanya aktif, termasuk student center, gurunya. Jadi pengetahuannya itu lebih detail, lebih kompleks gitu nggih. Jadi tidak hanya sekedar menghafal pengertian saja seperti pengetahuan faktual. Jadi bisa menjabarkan, Bu, ya. Kalau konseptual itu tidak sekedar hanya pengertian, tapi bisa menjabarkan, bisa mempresentasikan dengan detail, bisa memilih, bisa membedakan, gitu. Ya, bisa mengklasifikasikan, gitu. Jadi lebih pengetahuannya lebih tinggi lagi dibanding hanya sekedar faktual saja. Ya. Kemudian kalau yang ini pengetahuan prosedural. Nah, namanya aja prosedural nggih. Kalau prosedural itu artinya apa ini, Nam? Nah, ini. Duh, mana ya? Jadi, yang prosedural suatu rangkaian atau langkah-langkah yang dikenal sebagai prosedur. Namanya aja prosedural nggih. Ini nih, pengetahuan tentang keterampilan khusus yang diperlukan untuk bekerja. Ya. Jadi umpamanya tadi yang yang paling bawah kan faktual nggih. Bisa menyebutkan definisi dari metode ceramah,
bisa memberikan definisi metode eksperimen. Kemudian yang konseptual lebih kompleks lagi, selain bisa mendefinisikan, bisa menyebutkan ciri-cirinya, bisa menyebutkan karakteristiknya gitu ya, bisa menyebutkan apa saja yang diperlukan, kekurangan, kelebihan gitu. Jadi lebih kompleks lagi yang konseptual. Lah sedangkan yang prosedural itu keterampilan, Bu, ya. Keterampilan apa? Jadi keterampilan untuk menggunakan. Jadi bisa menggunakan atau mengimplementasikan dari metode ceramah. Metode ceramah itu nanti prakteknya harus begini. Metode, jadi gurunya bawa buku nerangin di depan, siswanya mendengarkan. Metode eksperimen berarti nanti saya harus nyiapin alat bahan nih. Nanti anak-anak tak suruh praktek tentang ciri-ciri tumbuhan dikotil monokotil, alat apa yang harus saya siapkan. Nanti butuh lembar kerja seperti apa. Ya, terus nanti sistem pembelajarannya individu atau kelompok. Jadi bisa mempraktekkan salah satu atau lebih dari metode pembelajaran. Namanya itu prosedural. Jadi ada keterampilannya gitu. Nah, itu namanya prosedural. Nah, yang terakhir itu adalah metakognitif. Nah, apa metakognitif? Ini pengetahuan yang mencangkup pengetahuan strategis. Ya, untuk memecahkan suatu masalah. Artinya apa? Jadi kalau tadi faktual sudah bisa, konseptual sudah bisa, sudah mempraktekkan. Nah, seorang guru bisa memiliki pengetahuan metakognitif itu jikalau seorang guru sudah mampu menganalisis kondisi siswa. Umpamanya nih, anak-anakku sukanya itu mobile, anak didikku, siswaku itu sukanya aktif, sukanya bergerak, kinestetiknya lebih dominan di kelas itu. Berarti yang cocok buat siswa saya adalah metode eksperimen, ngoten. Jadi bisa menganalisis gitu nggih Bapak Ibu nggih. Bisa menganalisis kemudian mampu memecahkan suatu masalah. Jadi karena sudah tahu pengertiannya, sudah tahu karakteristiknya, sudah bisa mempraktekkan sehingga bisa menganalisis yang tepat yang mana untuk anak didik saya itu. Ya, metode ceramah kah? Metode eksperimen kah? Atau mau sukanya malah permainan ini, anak-anak saya sukanya main-main. Berarti kalau nopon itu ceramah kayaknya nggak pas nih, kan terlalu monoton. Tapi anak saya sukanya permainan, nopon itu suka nyanyi-nyanyi atau suka main nopo gitu ya. Nah, itu Anda bisa menggunakan metode niku tadi, permainan gitu. Jadi lebih tinggi lagi, Bu. Jadi pengetahuan yang paling tinggi di antara tadi faktual, konseptual, prosedural itu adalah metakognitif gitu. Nah, yuk kita lihat ya. Kita lihat coba. Lah berarti seperti apa penerapannya di modul tadi. Nah, di modul tadi kan ini nggih. Tadi mana ya? Ini sudah KB berapa ini, Bu? Nah, ini ya tadi ya. Nah, ini kalau kedalaman kan hanya C2 ini. Ini akidah ding. Tadi matematikanya mana, Bu? Nah, ini kedalaman ya. Kedalamannya kan tadi saya bilang cenderungnya seringnya di C2 ya. Jadi memahami macam-macam bangun datar dan bangun ruang. Pon gitu tok. Kedalamannya itu pakai C2. Terus keluasannya lah ini. Nah, ternyata bisa mengklasifikasi. Berarti ini masuk apa, Bu? Prosedural atau faktual atau konseptual? Kira-kira masuk mana, Bu? Mengklasifikasi itu, Bu. Metakognitif kalau yang kompleks tadi, yang kompleks. Apa tadi yang kompleks? Prosedural. Mengklasifikasikan. Bentar ya. Mengklasifikasi. Kalau prosedur faktual sudah lebih tinggi ya.
lebih tinggi ya dari faktual ya, karena sudah tahu yang bangun datar yang mana, ruang yang mana, berarti ini sudah lewat nih faktual ya. Kalau konseptual gimana? Mampu membedakan bangun datar. Iya, mampu membedakan mana yang bangun ruang, mana yang bangun. Nah, ini bisa Bu konseptual, Bu, mengklasifikasi. Oh, ini yang datar, oh ini yang ruang. Nah, ini masuknya sudah pengetahuan konseptual. Nah, terus kalau mengidentifikasi, nah ini lebih tinggi lagi, ya toh? Karena mengidentifikasi bangun datar yang dapat disusun membentuk pola pengubinan. Nah, berarti kan ada keterampilan ini. Mau menyusun menjadi bentuk pola. Berarti ini sudah masuk ranah pengetahuan prosedural. Ya. Nah, terus ini sekarang terus setelah tadi bisa mengidentifikasi, terus sekarang menyusun bangun-bangun datar, berarti lebih tinggi lagi lah. Ini masuknya metakognitif. Gimana? Paham nggih? Insyaallah, Bu. Jadi nanti Anda ketika mengisi LK ini ya, Anda coba telaah capaian pembelajarannya apa, di copy pastekan di sini, kemudian cari kedalamannya apa, kedalaman itu yang memikirkan keluasannya. Ini nanti masuknya yang prosedural, yang faktualnya apa, konseptualnya apa, kemudian proseduralnya apa, dan metakognitifnya apa, Anda jabarkan di tabel keluasan. Di kolom keluasan. Itu Bapak Ibu jelas? Jelas nggih? Oke. Nah, jadi yang tadi belum ada di modul tentang pengertian dari faktual dan sebagainya. Nah, itu tadi sudah saya carikan jurnalnya ya. Nah, kalau Anda tadi masih belum paham, searching lagi aja nggak apa-apa Bapak Ibu tentang dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Itu namanya dimensi pengetahuan. Kalau yang C1, C2 itu kan level nggih. Level kognitif, level pengetahuan. Jadi mengingat, memahami ya. Mengaplikasikan, menganalisis, mengkreasi ya, C1 sampai C6. Itu namanya level pengetahuan. Kalau dimensi pengetahuan tadi ada 4, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Itu Anda jabarkan di kolom keluasan. Sedangkan yang kedalaman, yang level kognitifnya. Dan seringnya CP itu menggunakan C2. Kenapa? Ternyata kemarin setelah kita mendapat informasi dari narasumber, jadi kemarin kita akan dikumpulkan gitu. CP-nya itu cenderungnya pakainya memahami semua gitu ya. CP itu merujuk pada Marzano, bukan Bloom ya. Kalau selama ini kan kita pakainya Bloom C1 sampai C6, tapi kalau yang CP-nya itu pakainya teori Marzano, yaitu Marzano pakainya yang C2. Kemudian nanti dari CP kan mau diturunkan ke indikator atau tujuan pembelajaran. Nah, itu nanti bisa menggunakan yang kognitif, yang belum tadi, yang C1 sampai C6. Tapi kalau CP-nya masih seringnya masih memahami atau C2. Itu Bapak Ibu jelas nggih? Ya Bu, mungkin. Jadi nanti kalau Bapak Ibu masih mengalami kesulitan bisa searching lagi terkait pengertian dan contoh-contoh dari dimensi pengetahuan, sehingga Anda bisa mengisi kolom tadi tentang keluasan.
Oke, Bapak Ibu ada yang bertanya? Orang tua cuma ada bicara dengan tukang orang besar maupun bicara dengan uang. Sudah mengirim tugas semua belum sih? Saya belum ngecek Bapak Ibu. Belum, Bu, belum selesai. Belum selesai, Bu. Oke, nggak apa-apa. Masih sampai nanti malam. Ya, Bu. Ya. Jadi tinggal copy pastekan aja, CP-nya di copy paste gitu ya. Elemennya Anda mata pelajaran pilih apa, terus elemennya Anda copy, tempel, capaiannya sama begitu juga copy, tempel. Kemudian baru Anda memikirkan yang keluasan di kolom itu. Jadi Anda lihat di modulnya aja itu, di modul sudah diberikan contoh kok. Biar ada gambar. Oke, Sambon, Bapak Ibu, sudah tidak ada yang bertanya, bisa ya? Dicoba ya? Insya Allah bisa. Kalau belum nanti baru siap. Jelaskan harapan saya Anda bisa tambah lagi terkait keluasan pada kolom itu isi apa ya gitu ya, isi apa kan hampir sama deh keluasan dan kedalaman, karena di modul itu juga tidak menyampaikan pengertian dari konseptual itu pripun, konseptual bagaimana, belum ada. Oke, Tambon? Ya, Bu. Ya, oke. Ya, ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya rasa sudah cukup, Ibu. Jadi ininya Anda pahami, modul kedua, pahami CP-nya, tinggal di copy pastekan, terus ada beberapa yang perlu Anda olah sedikit dengan kata-kata Anda sendiri ya. Gitu nggih? Ya, Bu. Oke, sip, bagus. Ini dan waktunya tinggal 5 menit. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, berarti kita cukupkan dulu Bapak Ibu ya. Karena ini Ya, Bu. tidak ada bertanya, berarti saya anggap sudah mudeng semua. Terima kasih ya, Bu. Sudah mudeng dan siap untuk melanjutkan kerjaan tugasnya kembali. Ini pahlawi baru masuk, Bu. Aduh, ya. Pahlawi baru Udah dari tadi. Dari tadi masuk. Oh, Pak Halawi dipanggil-panggil nggak ada, Wak. Sholat tadi, Bu. Oh, gitu. Sholat asar. Oh, ngoten. Nggih. Nah, seperti apa sih wajahnya, Pak? Buka dulu, Pak Halawi. buka cadar Pak Pahlawi. Oh. Iya, ya. Oh, iya, Pak Halawi toh. Jadi Iya, Bu. panggil-panggil nggak ada. Pak Halawi dari mana, Pak Halawi? Dari Lombok, NTB, Bu. Lombok. Iya. Sama seperti siapa tadi yang NTB? Ini ya. Oh, ini ya? Ya. Oh, satu lokasi Ibu. Ya. Tempat kerjanya sama antara Bu Henia dan Pak Halawi? Beda, Pak. Beda kabupaten, Bu. Oh, beda kabupaten. Oh, nggih. Pak Sirat sama. Nggih. Iya, Bu. Oke, nggih. Nggak ada yang ditanyakan ya Pak Halawi ya? Iya, Bu, ya. Sudah jelas. Ya, sip, bagus. Nanti tinggal dituliskan di kolom tersebut ya. Iya. Oke, Bapak Ibu, kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Ya, semoga yang saya jelaskan tadi bisa dipahami, kemudian dapat diimplementasikan, langsung dituliskan di kolom tugasnya. Ya. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Sukses untuk jenengan, sehat selalu.
Dan mari kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil Alamin. Terima kasih. Saya undur diri dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum Saya warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke. Pak Sulki sudah kirim Pak Aziz jangan minta record. Siap, habis ini upload. Oke. Jangan lupa like supaya kita dapat bayar dari YouTube lagi. Mohon izin Tuhan. Oke, siap-siap upload.